Sekali lagi, kami mohon maaf khususnya kepada beliau-beliau insan-insan terpilih, sebagaimana beliau menghantarkan kita kepada Zok Bihaqatul Muhammadiyah, yang mana kita mencapai Zok Muhammadiyah hanya mampu di dakwah kita saja. Hadirin-hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung-singgung oleh pembicara-pembicara terdahulu tentang Islam, iman, dan ihsan, tentang mutakin dan ketawaan, tentang gemblengan di dalam bulan Ramadan. Saya jadi ingat Mbah Ma'ruf pernah dawuh kepada Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf bahwa bulan Syawal ini bulan panen raya, bulan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa, di mana di bulan Rajab kita menanam ibarat padi, di bulan Rajab kita menanam, di bulan Ruwah atau Sa'ban kita memupuk, membersihkan, mendangir tanaman kita. Dan di bulan Ramadan, awal Ramadan, tanaman sudah mulai berbuah. Di situ kita mati-matian memelihara, menjaga tanaman kita yang mulai berbuah. Jangan sampai diserbu oleh wereng, oleh burung, oleh hama dan sebagainya. Kalau istilah Bapak Kiai Mas Duki tadi, digembleng di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gemblengan yang sedemikian rupa, sehingga dalam gemblengan itu diantaranya kita mengekang nafsu kita. Loh, kok nafsu? Kenapa gak setan? Setiap di bulan Ramadan, setan yang berwujud jin itu dikerangkeng. Akan tapi setiap bulan Ramadan masih banyak orang-orang kaum munafikin, kaum bejat, tidak berpuasa, melakukan pelanggar-pelanggar yang dilarang Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikarenakan Allah tidak akan merantai nafsu yang ada pada hati kita. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lulus, insya Allah kita di bulan Syawal menjadi orang yang berbahagia, yaitu orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bertakwa itu tingkatan ma'rifat billah. Di sini ada beberapa tingkatan, insya Allah itu syariat, tarekat, hakikat, dan terakhir ma'rifat. Di dalam ma'rifat itu sebenarnya yang adanya ketakwaan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Tahu siapa diri kita, tahu siapa adanya Allah Rabb Sang Maha Agung. Pada intinya, orang yang bertakwa itu rohnya ingat perjanjian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat roh belum ditiupkan dalam sekepal daging dalam rahim ibu kita. Orang yang bertakwa itu ingat itu, sehingga dalam setiap naik turun nafas selalu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini kita sulit menjadi orang bertakwa. Kalau tidak ada yang menghantar kita. Terus siapa yang menghantar kita? Pertama, dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dengan panjang beliau, Mbah Romo, Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddassallahu. Saya yakin, bahkan diri saya sendiri tidak mampu tanpa ada hantaran dari beliau. Karena apa? Di saat kita ingin berusaha menjadi orang yang takwa, kalau tidak ada yang menghantar, maka sebelum sampai Rasulullah di tengah jalan kita dirampok. Dirampok oleh setan. Baik itu setan yang berwujud manusia atau setan yang berwujud jin. Karena setan hanya ada dua, minal jinnati wan nas. Hanya jin dan manusia. Dirampok, dipengaruhi, diajak berbuat yang mungkar. Lah di sini di bulan Ramadan itu kelemahan nafsu yang ada pada diri kita adalah lapar dan haus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu di dalam neraka yang sangat panas, 500 tahun atau 1000 tahun, saya lupa. Jelasnya dihukum di dalam neraka yang panas. Setelah diangkat, kemudian Allah bertanya, "Hai nafsu, sapa ingsun sapa awakmu?" Jawab nafsu, aku. Jenengan. Kemudian Allah memerintah malaikat menghukum nafsu di neraka yang paling dingin. Kemudian diangkat lagi. Nafsu ditanya lagi, "Hei nafsu, sapa arane awakmu, sapa awane aku?" Aku, jenengan. Yang ketiga niki, Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu ditempatkan di ruang. Ruang itu tidak besar, hanya semungkin kalau nggak salah, ruang itu 6 kali 6. Tapi di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman. Baru 7 hari nafsu sudah kelaparan, nafsu kehausan. Kemudian dia minta tolong kepada SWT. Kemudian nafsu itu diangkatlah oleh SWT. Kemudian bertanya, "Hai nafsu, sapa awakmu sapa aku?" Kemudian nafsu, hamba abdimu, panjenengan Tuhanku. Setelah nafsu mengaku itu, kemudian nafsu di depan kepada manusia yang ditempatkan di hati manusia. Maka itu ada kata-kata, bila segempar daging itu jelek, maka manusia akan jelek perbuatannya. Jika segempar daging itu tidak baik, maka manusia akan baiklah perbuatannya. Allah juga menciptakan Nur Muhammad yang berupa cahaya Allah yang diberikan di dalam hati manusia pula. Jadi di dalam hati manusia ada dua makhluk yang saling bertentangan, saling mencari pengaruh, saling menguasai. Hadirat, intinya manusia itu dengan bahasa sekarang, manusia terjadi dari 3 dimensi. Oke, 3 dimensi. Engkang nomor tunggal utawi yang pertama, gimana kok akal pikiran. Akal pikiran sebagai dewan pertimbangan fungsinya, sekaligus sebagai dewan perancang dalam langkah-langkah manungso. Nggih. Dados utek niku sebagai dewan perancang dan dewan pertimbangan. Lah sedangkan nomor kalih nafsu
disebut dewan perancang keburukan atau kebejatan. Yang ketiga, nur ilahiyah. Gimana kok dewan perancang kebaikan? Nah, terus di antara penghuni hati itu saling berebut antara nafsu dan keimanan. Yang disebut dewan perancang kebaikan. Terus menawi kita niku menang nafsu nih, maka manusia selalu berbuat baik, berbuat jelek, dan selalu mencari kejelekan. Tapi bila di dalam hati itu yang menang dengan perancang kebaikannya, maka manusia baik dan berbaik. Akal tidak mampu berbuat apa-apa. Itu contoh. Kula kinten tasih alit kados kula tasih nggih nate njemo dhuwit. Terus terang mohon kok njemo dhuwit rencang kula. Terus ati kula sama akal kula semerep. Lagi dudu barangku. Nanging berhubung hati itu dikuasai dewan perancang kebejatan, walaupun menyadari bukan barangnya awake dhewe tetep digawa. Itulah mengapa dikatakan bahwa bila segumpal daging itu jelek, maka perbuatan manusia jelek. Bila segumpal daging itu baik, maka manusia akan baik. Di sini saling bertengkar, berebut dan sebagainya. Terus bagaimana agar kita bisa menjadi baik? Tadi Ki Mas Duki sampun menjelaskan bahwa kita bermujahadah. Mujahadah kunci utama. Karena apa? Sebenarnya kata-kata mujahadah itu sudah lama sekali, bahkan ratusan tahun yang lalu. Imam Ghazali beliau juga pernah mengatakan al-mujahadatu jihati nafsi sabilillah wal mujahadatu mustaqul hidayah wal hidayatu minal jannah. Tetapi baru dikenal secara umum siapapun, entah orang itu pernah ngaji di pondok atau tidak, itu baru semenjak adanya wahidiyah. Persis tembus yang didawakan Kiai Mas Duki. Terus mujahadah itu apa? Kalau di dalam Ihya yang dikarang Imam Ghazali, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu di dalam hati kita, baik lahir maupun batin, itu mujahadah. Al mujahadatu jihati nafsi fisabilillah, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu, mengarahkan kepada ibadah yang diridhai Allah. Kemudian hal itu disebut al-mujahadatu mithaqul hidayah. Kalau kita bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu, diarahkan kepada ibadah, itulah kunci hidayah. Wal hidayah itu mithaqul jannah. Artinya hidayah adalah kunci daripada surga. Akan tapi kita di waqidiyah lebih dari itu yang kita cari. Tidak hanya surga yang kita cari dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita berhenti pada surga, nanti lil surga, tidak lillah. Kalau kita lil surga, akhirnya takut neraka. Kan gitu. Kalau kita berhenti di situ, akhirnya nafsu yang ada di dalam diri kita, setan membisikkan,
Kue mujadah, kue ngene ya, ben oleh surga. Akhirnya juga linapsi lagi nanti. Dibisi, kue ngene ya, mujadah arah ibadah Allah. Ben hidayah ben dadi kunci surga. Akhir surga, yang akhirnya percuma. Tidak lillah, linapsi, tidak ketara atau tidak terlihat. Halus sekali godaan setan. Maka itu kita sering disuruh berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Allah, pemelihara manusia. Malikin nas, raja manusia. Kalau untuk berminat jinnat. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi nas, yang membisikkan kebejatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Setan itu dari manusia dan jin. Itu contoh puasa. Kita puasa, kita jalan-jalan. Kemudian ada setan yang berujuk manusia. Gak sah puasa, ya ngombe kopi ya. Nah, itu kita terkadang ajakan itu karo setan jadi omongi. Kuwi kancamu akrab berpatono. Berpatono dibisi ngono, mosok gak sungkan. Sing ngejai kancamu akrab. Nah, akhirnya nggih pangga melok. Nah, seperti itulah setan cara mengganggu kita, menggoda kita. Maka itu di sini Mbah Yai Majid atau Mbah Romo Yai itu menciptakan metode, di mana metode itu lengkap. Makanan hati sebagai pemupuk nur ilahiyah. Kemudian yang kedua makan roh, yaitu ilmu, di mana ilmu itu merupakan cikal bakal ma'rifat. Kemudian prinsipnya tidak pandang bulu. Nah, di sini Waqidiyah meliputi tiga perkara tadi. Yang pertama makanan jati untuk menghalau bisikan-bisikan setan itu. Apa itu? Sholat Waqidiyah sebagai amalannya yang berfungsi menjernihkan hati. Nah, dengan mengamalkan Waqidiyah itu kalau di Waqidiyah disebut mujahadah. Kemudian yang kedua, jejere urip atau pedoman kehidupan. Nah, pedoman kehidupan itu yang menjadikan kita bisa ma'rifat. Karena apa? Definisi daripada ajaran Waqidiyah yaitu lillah billah rasul billah lil ghaus billah itu ada definisinya. Apa itu? Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya. Maka itu beliau mu'allif Waqidiyah
yaitu Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu itu menganjurkan, bahkan menghendaki kita setiap saat berusaha pengeterapan lillah, pengeterapan lil Rasul, pengeterapan lil Ghaus, pengeterapan bil Rasul dan bil Ghaus serta billah. Sampai malaikat Israel menjemput. Otomatis kalau kita masukkan ke dalam pengertian definisi, orang yang mengeterapkan, mengejawantahkan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya terus menerus sampai malaikat Israel menjemput. Insya Allah kalau kita berusaha mengeterapkan itu setiap saat, kalau Allah menyuruh malaikat Israel menjemput nyawa kita, kita mati dalam kondisi iman dan takwa. Dikarenakan kita mati dalam pengeterapan, di dalam jenjang pengeterapan itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mengenal wakidiyah, Pak insya Allah kita golongan orang yang paling bejo. Tapi dengan syarat ngerteni sing dikersakane sapa sing nyepa. Artinya kita mengenal wakidiyah itu paling bejo, tapi dengan syarat memahami apa sing dikersakne sing nyepa. Maksudnya gini, kita mengamalkan wakidiyah atau menjadi orang wakidiyah, memahami apa yang dikehendaki Mbah Yai. Tapi sebaliknya, sak soro-sorone wong wis kenal wakidiyah, tapi orang memahami apa sing dikersakne sing nyepa. Artinya gini, kita sudah menjadi pengamal wakidiyah dan mengeterapkan ajaran wakidiyah serta melakukan prinsip tidak pandang bulu. Kita memang sudah benar-benar mengeterapkan, akan tapi tidak memahami apa yang dikehendaki Mbah Yai. Maka kita juga disebut orang yang tidak menjalankan, melakukan, mengeterapkan ajaran wakidiyah. Dikarenakan tidak lilghos. Kita hanya pembaca atau pengamal wakidiyah majasi. Mbah Yai dulu pernah dawuh, lek kita dagang saiki langkung awan tinimbang kala wingi, benjing langkung awan saking sakniki saendang gurung tikar mawon, rugi. Pedagang rugi. Nanging lek perjuangan fafirul Allah niku mboten krasa. Mundak dangu, mundak tebih, mundak dangu, mundak tebih, mundak dangu, mundak tebih, roh awake mati tergolong wong sing ingkar dengan Allah SWT. Mbah pernah dawuh niku. Mergo kula yakin termasuk kula kiambak mboten saged ngeterapne. Mboten saged ngejuwantakan lillah. Li Rasul lil Ghaus. Bi Rasul bil Ghaus billah. Kecuali Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Kita cukup berusaha nglakoni, berusaha niat lillah, li Rasulil Ghaus. Berusaha ngeterapne bi Rasul bil Ghaus dan billah. Insya Allah niku mengke pun digendong kiambak kali beliau Mbah Yai. Contoh, beliau Mbah Yai niku menyediakan mobil nggih bis rombongan Jakarta, rombongan Jakarta. Pun supire Mbah Yai, bensin Mbah Yai, kendaraan Mbah Yai, sedan Mbah Yai.
Kita namung diparingi syarat. Siji, lek mesine surip aja buka lawang. Loro, lek mesine surip aja buka jendela kaca, kacane. Telu, lek mesine surip kudu nggawe sabuk pengaman. Terus kita niku mboten katene niku otomatis mbayar negara pripun lek bis ketok mas Pak pun jenengan buka lek mesin pun kula ripi nanging dateng perjuangan Wakidiyah niku benten tiyang sing diperingati mbayai otomatis saat mujahadah mboten manfaat sama sekali. Ciri-ciri niku. Mujahadah mboten peningkatan, tetap resah. Tetap gundah gulana manai. Berarti tiyang niku sedherek mbayai tanpa disadari. Tiyang sing manut. Nggih sampai enggon, sampai Jakarta. Senajan gak apa-apa. Manut lah. Mereka yang ada kendaraan mbayai bensin sedan mbayai. Bahkan darbar yang maring mbayai. Insya Allah dugi nggon. Senasa mboten kada napa-napa. Sami kali kias. Senasa kita mboten saged napa-napa. Nggih. Kita mboten saged pengeterapan kanthi sempurna. Pokoknya wonten niat lah. Gelem ngoten mawon Pak insyaallah. Niku mboten manfaate. Hal ingkang kita waos. Nggih niku dalam mujahadah. Lan kita niku saged spontanitas di saat iki diperintah Allah. Di saat iki nderek sunah Rasulullah. Di saat iki nderek bimbingan zaman. Di saat kerja iki tak niat nderek perintah Allah kerja ben barokah. Tak niat nderek bimbingan Rasulullah. Tak niat nderek tentang Rasulullah. Ben iso oleh syafaat. Tak niati nderek bimbingane Gus waktu zaman. Ben daging Gus sing tapangan daging dadi enak, dadi barokah. Pak insyaallah lek kita niku sampun nglampahi kados sing bis wau nggih. Wayahe mesin diuripi. Mboten angsal buka lawang. Mboten angsal buka jendela. Damel sabuk pengaman, Pak insyaallah niku samet nggon. Amargi kita manut napa sing kersane mbayai. Di samping niku beliau nate jauh. Sing tak butuhne wong sing manut. Ora wong sing pinter. Nggih apa wong pinter lek melintir kita pang kepentingane dhewe. Teng mriku. Terus di samping niku cerita malih mbak tenggane Dai Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf niku tiyang ingkang alim. Tiyang ingkang saleh. Piantun ingkang dongane manti. Niku kula nate diceritani kalih almarhum Mbah Kom. Lah Mbah Kom niku misanan kalih kula. Ngasinan dalem. Niku nate cerita. Gus, mbahmu piye? Kuwi enek wong kuwi invalid. Wong wedok Gus, cah wedok cek remaja kuwi. Terus karo mbahmu disawang diparani. Nduk, kowe apa sukemu cilik sisih? Nggih, Yai. Wis, kowe aminono tak dongakne. Allahumma sikil normal. Allahumma sikil normal. Allah. Iku sampeyan pun normal sikile. Sampai kados ngoten mandine Mbah Ma'ruf. Basa Jawa ndonga. Lajeng wonten malih Pak Rokani. Nggih ngoten.
Duka waktu niku lek parokane mbok mboten patos paham kula. Akhirnya kalau matur Ibu. Bu nyuwun sewu, Bu. Niku riyen niku kula nate diceritani kalih Mas Kom. Niku wonten cewek niku saumuran SMA lah. Niku lajeng panggih Mbah Ma'ruf, lajeng Mbah Ma'ruf ngesakne Mbah Ma'ruf dawuh ndonga aku ya roh. Allahumma sholli normal sampai itu normal. Lah mangan niku dari Mbah Ma'ruf niku poso niku pembentukan keimanan. Dengan perbuatan ibadah di bulan puasa. Itu otomatis pembentukan keimanan. Jadi amal ibadah utawi perintah Allah ing bulan Ramadan niku makanannya hati. Sehingga apabila kita bisa lolos di dalam bulan puasa Ramadan, maka hati kita akan bersih dari noda-noda hitam. Dan nafsu itu akan mengikuti kita. Saya jadi ingat dari Mbah Yai. Nafsu tidak boleh dimatikan. Nafsu diarahkan, ditumpaki. Saiki nafsu dipateni nggih dadi malaikat. Nggih mboten. Pengen makan nggih nafsu makan. Lah awake dhewe gawe nafsu makan bingung, dokter sampai tuku nafsu makan nih. Terus dipateni terus pundi? Ditumpaki mawon, pengen mangan. Niku nafsu makan. Lah saged nafsu makan niku dadi nafsu mutmainah. Niate senam dari Allah Subhanahu wa taala. Ditumpaki nafsu. Pengen sholatnya nafsu. Jadi nafsu rasa kepinginan. Berebe ampe nafsu niku dados sae. Ditumpaki, cencang. Nek cara sapi dikeluh. Kalih lillah li rasulil ghos. Dikeluh kalih birasul bil ghos billah. Fa insyaallah nafsu niku mengke badhe mana dikeluh. Niku